Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Pembahasan kali ini kita masih tentang pertanian tentunya, yang dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita. Bahasan kita adalah tentang pertanian secara umum, tentang perbandingan sebuah negara. Pertanyaannya, negara mana sih yang hebat pertaniannya? Ya, karena pertanian ini merupakan salah satu pilar soko yang penting bagi suatu negara. Ya, karena negara ini kan akan menyediakan kebutuhan pokoknya. Salah satunya adalah pangan. Ya, pangan itu sangat erat sekali dengan pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, ini dimaksudkan memberikan informasi tadi karena gini, yang kita bandingkan adalah yang kira-kira berdekatan gitu loh. Kalau kita pernah mendengar pertanian yang maju di dunia itu, atau yang petaninya menjadi bangga sebagai suatu sebuah profesi, itu bisa kita sebutkan negara-negara seperti di Belanda, wah, terkenal dengan Wageningen University-nya. Kemudian tentunya Amerika Serikat dengan teknologinya termasuk mekanisasi yang sangat luas. Berikutnya Cina, ya skala luas di akhir-akhir ini, dekade terakhir ini menjadi negara yang cukup maju di dalam pertaniannya, termasuk membuat gurun-gurun menjadi subur. Berikutnya Jepang, wah, Jepang juga sangat maju, sangat teknologinya tinggi, ruangannya sempit tapi bisa dimanfaatkan. Begitu juga Australia. Australia eh, sangat mumpuni juga, peternakannya juga luar biasa. Oleh karena itu, bandingan Indonesia kita tentunya dengan negara yang sama-sama Asia Tenggara misalnya, yaitu mana? Negara Gajah Putih, Muang Thai atau Thailand. Nah, ini kan Thailand ini termasuk negara yang dalam mindset kita pikirannya maju gitu, berkembang pertaniannya. Nah, ini pertanyaannya, mengapa Thailand ini cukup berkembang di pertanian? Produk-produknya sangat terkenal. Jadi labelisasi Thailand Bangkok itu eh, sangat terkenal. Ayam mana? Ayam Bangkok, kan gitu. Jambu mana? Jambu Bangkok. Gitu. Apa namanya? Kelapa mana? Kelapa dari Bangkok. Wah, kan gitu. Terakhir kurma, kurma Kieluan dari mana? Thailand, dari Bangkok. Bunga-bunga tanaman hias impor dari mana? Dari Thailand. Nah, kan gitu. Jadi durian montong dari mana? Nah, kan gitu. Sangat terkenal dengan pertaniannya. Impor beras dari mana? Dari Thailand. Nah, itu. Artinya semua itu menggambarkan bahwa Thailand cukup maju sebagai negara yang di Asia Tenggara. Tentunya dari lingkup geografisnya dekat dengan kita. Nah, ini perlu kita bahas faktor-faktor apa yang menyebabkan Thailand itu moncer gitu kira-kira. Nah, tentunya bisa kita pelajari dan tentunya bisa kita terapkan untuk diri kita, di negara kita tercinta, ya kan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Itu adalah, ya, itu fakta bahwa tadi selain yang saya terkenal itu adalah sebenarnya Thailand terkenal di ekspor berasnya. Ya, dia ekspor beras nomor satu ataupun nomor dua di dunia, sangat terkenal. Nah, itu Thailand, ya kan. Kemudian yang yang menyebabkan demikian, kenapa dengan maju itu tadi. Nah, itu kita bahas secara umum, ya. Karena apa? Di Thailand termasuk yang sudah menerapkan teknologi teknologi di
padi ya, kita bahasanya di padi. Di padi ini mereka sudah sangat biasa dari dulu panen secara mekanisasi. Nah, jadi panen secara mekanisasinya sudah luar biasa. Jadi tentunya lebih efisien, lebih cepat. Nah, kemudian dengan sistem pengairannya juga menanam padi ya tidak hanya setahun 1 sampai 2 kali saja, bahkan lebih dari itu dengan sistem pengairan yang ada. Nah, ini yang menyebabkan Thailand menjadi kira-kira rajanya eksportir dari beras padi ya gitu. Jadi ini karena masalah bukan masalah jumlahnya tapi karena dengan penduduk dia ekspor. Banyak yang produksinya lebih dari Thailand memang ada, tetapi kan konsumsi dalam negerinya juga banyak. Ini yang harus diperbandingkan begitu. Kemudian itulah faktor teknologi ya, teknologi dan penerapannya yang pertama. Kemudian nanti kita lihat video-videonya di segmen terakhir. Kemudian yang kedua, kenapa lebih itu adalah tata niaga pertaniannya. Nah, di sana itu petani tentunya bisa menerapkan harga yang lebih bagus, lebih mengontrol harga. Ya, kalau kita di Indonesia, pengamatan saya ini nampaknya rantai itu terlalu perpanjang, ada tengkulak. Nah, kemudian petani disuruh berjuang, bertempur dengan yang lebih besar secara sendirian. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nanti solusinya bagaimana? Solusi ya. Jadi di tata niaga tadi sehingga ada penetapan harga, kemudian sudah ada pasarnya. Jadi kebanyakan kita jangan hanya petani itu sebagai produsen saja, yang nanam saja, yang memproduksi. Jadi harus juga sebagai pengusaha petani. Jadi harus bisa menjual, untung dan sebagainya. Itulah tata niaganya bikin diperbaiki. Jangan suruh berjuang sendiri ya gitu. Ya, oleh karena itu konsep yang beberapa tahun terakhir ini adalah food estate itu. Jadi itu menjembatani semua dari kelemahan-kelemahan dari pertanian kita. Nah, dengan food estate itu konsep yang terpadu antara pertanian, perkebunan, peternakan, dan itu bantuan pemerintahnya tentunya saprodi, sarana produksinya sudah bibit unggulnya, alat mekanisasi pertaniannya, dibangun dam, airnya tercukupi. Nah, dan yang penting adalah kepastian bisnis harganya tadi, karena langsung dihubungkan dengan off-taker, pembelinya sudah ada. Nah, pembelinya sudah ada, sehingga di suatu kawasan petani itu menjadi kepastiannya lebih tinggi, sehingga profesi sebagai bertani menjadi lebih bergengsi begitu. Jadi ya ini pemecahan masalah tata niaga tadi di tata niaga. Nah, berikutnya sudah kita bahas ya. Nah, di dalam tata niaga tadi, kalau di Thailand katanya yang sering saya baca-baca ini ada bank pertaniannya. Ya, permodalannya. Jadi untuk usaha tani dan sebagainya itu kan perlu modal. Nah, ini kan ya, yang saya baca-baca ini ya, di Thailand itu ada bank pertanian yang berdiri sejak tahun 1966 misalnya. Ini support penuh pada pertanian dan suku bunga itu kecil 1,5 sampai 3%. Nah, kan gitu. Ini support dari bank pertanian. Itu tadi kenapa Thailand ada berapa itu tadi. Berikutnya tadi ya teknologi tadi, mekanisasi pertanian yang memang sudah dilaksanakan. Coba kita lihat bahasan berikutnya. Wah, bahasan berikutnya adalah ya ini di Indonesia sebenarnya sudah digagas juga. Ya, tapi kan zonasi tanaman. Jadi di daerah tertentu itu zonasi tanaman juga sangat penting ya gitu. Contoh ya, jadi dulu kalau salak pondoh itu ya ada di Sleman. Nah, tetapi karena menyebar kemana-mana,
luas, tidak sesuai di zonasi, akhirnya harganya jatuh dan tidak menjadi spesifik setempat. Kemudian ya itu tadi kelapa sawit berkembang ya di mana-mana. Jadi banyak tiru-tirunya, nggak cocok pun ditanam kan gitu. Jadi kalau zonasi, ya daerah ini cocoknya kopi, daerah ini teh, sesuai luasannya, sesuai kebutuhan, saya kira juga lebih berkembang. Jadi kalau kita lihat dulu ya di Thailand, ya saya pernah ke Thailand, ke sana belajar untuk kelapa maupun apa ya, kurma maupun tanaman hias. Itu juga untuk di daerah agak selatan pantai itu ya untuk kelapa. Nah, lebih selatan lagi kelapa sawit. Nah, agak tengah agak apa itu kurma, misalnya kurma ditanam ternyata juga berhasil. Nah, kemudian tanaman hias di Bangkok dan sebagainya juga sangat berkembang. Itulah zonasi. Nah, itu jadi ini bisa kita terapkan juga misalnya untuk jambu mete di Indonesia bagian timur, di NTT, NTB, Sulawesi Tenggara misalnya. Ini kan zonasi-zonasi tanaman yang ada. Nah, inilah beberapa strategi dari kita. Kemudian kita lihat lagi ini produk pertanian di Thailand itu berjaya di dalam negeri, menjadi rajanya di dalam negeri. Ini saya lihat sendiri. Jadi di sana memang masyarakatnya menghargai produk dalam negeri. Ya, jadi justru jangan yang impor yang kita hargai, ya apa-apa. Ya kita harusnya bangga dengan produk apel Malang misalnya. Ya, gitu. Mangga arom manis dari Gresik, ya kan gitu. Kemudian ya produk-produk dalam kita beli, kita dahulukan. Jangan terbalik, nah ini bergengsi kita beli yang impor. Nah ini yang patut apa ya, itulah rasa nasionalisme tersendirinya. Kita justru mengandalkan produk dalam negeri. Ya kita beli gitu. Nah ini kan bisa kita contoh ya. Itu saya perhatikan kalau orang Eropa, Amerika itu menggunakan handphone jarang yang Android, mereka iPhone kan begitu. Ya, demikian juga orang orang Amerika, perusahaan Amerika di Indonesia mobilnya Ford dulu ya kan. Nah, kemudian orang Korea menggunakan produknya ya bangga dengan menggunakan Samsung. Wah kan gitu. Ini kita juga supaya berjaya, produk-produk Indonesia tadi yang beberapa saya sebutkan itu menjadi andalan kita gitu. Nah itulah kenapa penjelasannya pertanian berjaya itu tadi. Kemudian berikutnya ya berkaitan dengan kebanggaan tadi, upah. Ya, jadi upah di Thailand katanya, ini saya baca-baca lebih tinggi. Ya, lebih tinggi itu untuk memacu supaya tidak terlalu rendah. Jadi ada datanya. Kemudian yang kesembilan, inilah yang menjadi permasalahan klasik kita di agraria. Jadi tingkat kepemilikan lahan pertanian Indonesia, petani itu semakin menurun gitu. Ya, kita di Indonesia mungkin kurang dari 0,3 hektar. Jadi untuk pertanian yang untuk bisnis itu kadang ya kurang tentunya. Nah ini tingkat kita kurangilah itu sawah, konversi ke bangunan, ke yang lain. Nah tetap sawah itu maksudnya. Inilah menjadi berkurangnya lahan pertanian kita. Ini menjadi beberapa hal yang bermasalah. Nah tentunya ini yang terakhir adalah dari semua rangkaian itu tentunya kebijakan pro pertanian, pro petani juga harus dikembangkan di tempat kita. Jadi antara produsen, antara konsumen, penentuan harga itu juga harus dipahami. Oke, itulah beberapa alasan ya, banyak alasan di Thailand nampaknya berkembang dengan pesat. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar ini Indonesia pun juga
bisa lebih maju lagi, karena kita tidak kalah gitu sebenarnya. Untuk beberapa tahun terakhir ini bisa swasembada beras, swasembada beras, kemudian yang lain-lain, kelapa sawit kita nomor satu produsen ya kan. Nah itu nanti pertanyaan kita yang lain-lain juga bisa dikembangkan. Oleh karena itu mari kita coba ya, kita melihat yang kita omongkan itu tadi di beberapa di YouTube ya. Nah itu bisa kita lihat. Nah ini contohnya yang di apa ya, di Thailand ini coba kita lihat ini ya. Nah itu kita lihat. Nah itu adalah di Thailand apa ini kelapanya. Oh apa ya, kelapa, perkebunan kelapa sangat apa menarik ya, luas begitu. Ini yang perkebunan kelapa ya, bisa kita lihat. Coba kita cepatkan saja ya, cepatkan. Ini beberapa jadi sangat berkembang ini setelah panen ya. Nah itu nah, ini diolah, artinya industri itu bisa di Thailand ini bisa diekspor ke Timur Tengah ini apa, minuman dari kelapa itu tadi ya. Ini beberapa contohnya ya kan. Nah ini dikupas. Kemudian berikutnya tadi untuk tanaman padi ya. Seperti untuk tanaman padinya kita coba kita cari di sini. Jadi tadi sudah kita cari bagaimana tadi kelapa. Ini di padi, sekarang kita cari di padi sebentar. Jadi itu tadi kalau kita pengolahan apa namanya apa belum ya, kita lihat. Nah, untuk rice Thailand, nah gitu. Yes. Ya, nah, coba kita lihat bagaimana mekanisasinya rice millnya. Jadi nah ini coba. Nah, sebentar ini ya apa, saya coba. Nah ini pabrik apa ya, pengolahan padi itu sangat berkembang di Thailand, modern gitu. Jadi tidak aja di apa sambil diseriusi ya. Inilah padinya sangat apa ya, canggih gitu pengolahannya. Itulah membuktikan di sektor hilir itu diperhatikan, tidak hanya nanam saja gitu, tidak nanam saja. Nah gitu. Ini di kondisi di Thailand, di pabriknya sangat canggih ya. Nah ini padinya ya. Tadi juga disebutkan untuk mekanisasinya dan sebagainya. Ini sangat apa, maju begitu. Ini yang mudah-mudahan kita juga bisa. Jadi itu pemirsa, kenapa negeri Gajah Putih juga cukup maju di sini. Itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.